Peristiwa kemarahan Ratu Peri yang mengirim El secara paksa dari dunia peri, serta teriakan El yang memohon ampun atas kesalahannya, akhirnya membuat El menghilang dari dunia peri. Ratu Peri hanya bisa tertunduk dan berkata, "Maaf," setelah El menghilang. Namun, kejadian ini tidak diketahui oleh El. Sementara itu, El selesai menceritakan kisah dirinya yang diusir dari dunia peri. Geon-woo menanyakan apa sebenarnya danau itu, sampai Ratu Peri bisa semarah itu dengan El. El hanya menggelengkan kepala dan berkata bahwa ia tidak tahu, karena El hanya disuruh untuk menjaga danau tersebut. Tiba-tiba, Geon-woo dikejutkan dengan suara yang mengatakan bahwa itu bukanlah danau biasa. Tampak spirit angin agung yang baru saja terbangun dari tidur panjangnya. Dengan mengusap matanya, yang baru saja bangun, ia berkata kepada Geon-woo bahwa seperti yang telah ia katakan, itu bukanlah danau biasa. Bahkan danau itu sudah ada jauh sebelum spirit angin agung lahir, sehingga tidak ada nama khusus untuknya. Geon-woo bingung dan kaget mengetahui fakta bahwa danau itu sudah ada sebelum spirit angin agung lahir. Spirit angin agung berpikir sejenak, lalu berkata bahwa jika danau itu diberi nama, mungkin bisa disebut kubangan pohon dunia. Itulah nama yang baru saja dipilih oleh spirit angin agung setelah memikirkannya. Mendengar itu, semua orang terdiam dan bingung. Geon-woo menanyakan apa maksudnya dengan kubangan. Bukankah itu danau? Spirit angin agung menjelaskan bahwa yang ada di sana bukanlah genangan air, melainkan gumpalan energi yang sangat besar. Kubangan pohon dunia itu adalah gumpalan energi yang terkumpul dari berbagai dunia. Energi-energi kotor dari dunia berkumpul dan dimurnikan di sana. Alasan mengapa dunia lain bisa terlihat ketika melempar batu, adalah karena energinya terhubung dengan beberapa dunia. Sesuatu yang terlihat seperti danau itu sebenarnya menggabungkan energi-energi tersebut dan dunia. Jadi meskipun itu tampak seperti danau, sebenarnya itu sesuatu yang berbeda. Oleh karena itu, bisa disebut sebagai pintu dimensi. Energi yang sudah dimurnikan kemudian menyebar kembali ke dunia melalui pohon dunia untuk menjaga keseimbangan dunia, dan proses itu bersirkulasi. Mendengar fakta tentang danau tersebut, El gemetar dan menangis. Ia merasa sangat bersalah dan trauma karena telah mengotori tempat yang begitu penting itu. El mulai menangis dan menyalahkan dirinya sendiri. Ia berteriak bahwa dirinya adalah orang yang jahat. Geon-woo panik melihat El yang seperti itu. Namun, tiba-tiba matanya melebar dan El pun terdiam dari tangisannya ketika mendengar suara Geon-woo yang mengatakan bahwa El tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri. Geon-woo berusaha meyakinkan El bahwa Ratu Peri juga salah karena tidak memberitahu El tentang tempat yang harus dijaga itu. Yuna juga membenarkan hal itu. Bahkan Hawa dengan tegas meyakinkan El bahwa El tidak salah. El sangat senang mendengar itu dan meminta konfirmasi lagi kepada Geon-woo. Dengan melipat tangannya di dada, Geon-woo mengatakan bahwa El juga salah karena melempar batu ke danau yang harus dijaga. Namun, Geon-woo menatap El dan mengatakan bahwa sekarang El terlalu menyalahkan diri sendiri. Akan jauh lebih baik jika El bisa memaafkan dirinya sendiri. El terdiam ragu. Geon-woo berkata bahwa mulai sekarang, El harus mengatakan isi hatinya kepada Geon-woo dan yang lainnya. El sudah lama berdiam diri, jadi seharusnya El bisa membuka hatinya kembali. Kemudian Geon-woo mengelus kepala El dan tersenyum berkata, karena bagi Geon-woo, El datang bukan untuk dihukum, tapi untuk menjadi keluarganya. El hanya bisa memandangi Geon-woo dan memanggil namanya. Jika El datang ke tanah persawahan dungeon untuk membayar kesalahan, bukankah Geon-woo bisa melakukan apapun sebagai pemilik tanah persawahan dungeon? Dengan tegas, Geon-woo mengatakan kepada El sudah membayar semua kesalahannya. Selesai. Titik. El terkejut dan membuka matanya lebar-lebar. Akhirnya, El pun kembali tersenyum bahagia. Dengan semangat, El mengatakan bahwa ia akan terus berusaha. Geon-woo merasa senang setelah mengatakan semua itu, sementara Yuna terus memandangi Geon-woo tanpa berkedip. Akhirnya, El bermain dengan semua anak-anak dengan sangat bahagia. Melihat anak-anak seperti itu, Geon-woo merasa bahagia. Meskipun ia berpikir bahwa akan sulit bagi El untuk langsung berubah, setidaknya melakukan banyak hal akan membuatnya terbiasa. Sementara itu, Yuna yang sedari tadi melirik Geon-woo tanpa mengedipkan mata mengatakan bahwa itu sudah cukup baik untuk El, sebagai titik awal baginya. Yuna kemudian beralih menanyakan kepada spirit angin agung tentang kubangan pohon dunia. Yuna berpikir jika ada hal itu, pohon dunia bisa tumbuh lebih baik dari sekarang. Geon-woo juga baru teringat dan sempat tidak memikirkannya karena terlalu sibuk mengkhawatirkan El. Namun, spirit angin agung mengatakan bahwa itu akan sulit dilakukan, karena tidak mungkin ada kubangan di dunia yang bahkan tidak memiliki pohon dunia. Geon-woo kaget dan terdiam. Kemudian, Geon-woo bertanya kepada Soah apakah ada kubangan pohon dunia di dunia elf. Soah menjawab bahwa mereka juga belum pernah melihat kubangan pohon dunia itu. Yuna mendekati Geon-woo dan berbisik, bertanya apakah pohon dunia di dunia elf sedang melemah dan apakah ada masalah dengan kubangan pohon dunia di sana. Geon-woo hanya bisa berkata, itu bisa jadi. Geon-woo bertanya kepada spirit angin agung apakah mereka bisa menggali kubangan yang baru. Spirit angin agung hanya menghela nafas dan berkata bahwa itu justru akan sulit. Ia menjelaskan bahwa untuk melakukan itu, mereka harus melubangi dunia dan menghubungkannya.
Jika ingin melakukan itu tanpa tahu caranya dari awal, Geonwoo akan memerlukan banyak sekali kekuatan sihir. Itu akan sangat sulit dilakukan, bahkan jika menggunakan gabungan kekuatan keempat spirit agung. Geonwoo merasa pusing dan bingung, bertanya-tanya apakah tidak ada cara lain. Tiba-tiba Geonwoo tersadar ketika suara El memanggilnya. El berlari mendekati Geonwoo dan menanyakan apakah ada masalah. Geonwoo tersenyum dan mengatakan kepada El, katakan saja semuanya. El menjadi senang. Kemudian dengan bahagia El mengatakan tentang item yang akan ia gunakan di konten terbaru Kyungtube. Sementara itu, Geonwoo tersenyum namun masih memikirkan dengan sangat disayangkan bahwa tidak ada kubangan pohon dunia, dan terus mencari cara lain. Di malam hari, di tanah persawahan dungeon, Geonwoo mengajak semua anak-anak untuk segera pulang ke rumah. Geonwoo tidak lupa berterima kasih kepada Yuna dan Knight yang telah membantu pekerjaannya hari ini. Sementara Geonwoo mengajak Yuna untuk makan malam di rumahnya, spirit angin agung tampak berpikir keras. Gaon bertanya-tanya kepada spirit angin agung, seolah-olah berkata, ada apa? Spirit angin agung melihat Gaon dan kemudian ia menyebutnya anak naga. Ia menjawab bahwa ada sesuatu yang membuatnya kepikiran dari obrolan tadi. Gaon hanya menatapnya bingung. Spirit angin agung tidak suka dengan sifat anak yang dipanggil Ratu Peri itu, tetapi ia juga bukan anak yang akan memberikan perintah penting tanpa penjelasan. Selain itu, kubangan pohon dunia tidak akan tercemar hanya dengan melempar batu ke sana. Kalau bisa menggunakannya sebagai energi, spirit angin agung pasti sudah menggunakannya. Terlebih lagi, apakah Ratu Peri mengusir El hanya untuk dihukum? Itulah yang paling dipertanyakan oleh spirit angin agung. Mendengar semua penjelasan spirit angin agung, Gaon merasa sangat bingung dan pusing, mencoba mencerna apa maksud dari setiap kata-katanya. Spirit angin agung kaget ketika Gaon memintanya untuk menjelaskan dengan cara yang lebih mudah, karena itu sangat sulit dipahami. Tiba-tiba spirit angin agung teringat sesuatu dan berkata menjadi lebih sederhana. Ya, begitulah. Spirit angin agung tahu, karena ia memikirkan tujuannya dulu dengan cara yang sederhana, dan ia tersenyum. Ia berpikir bahwa Ratu Peri tampaknya ingin menggunakan cara yang lebih praktis. Terlihat El yang fokus melihat handphonenya sambil menghitung angka 96. Geonwoo tampak serius memandangi El. El terus menghitung, membuat ayah, ibu, Soah, dan Hawa ikut menatap dengan serius. El kembali menghitung angka 98, yang membuat Gaon pun ikut bertanya-tanya. Ketika El mengucapkan angka 99, matanya bersinar sangat cerah. Di sampingnya, Kyu Kyungye yang terkejut dan antusias ikut merasakan kegembiraan El. Kemudian, El sangat senang hingga memeluk Kyu Kyungye. Ia begitu gembira karena akhirnya Kyungtube mencapai 1 juta subscriber. Geonwoo juga sangat senang atas keberhasilan El dalam menjalankan Kyungtube-nya. Ayah tampak terkejut melihat El yang begitu senang. Hawa yang ada di pangkuan ayah ikut gembira, mengangkat kedua tangannya ke atas untuk mengekspresikan kegembiraannya. Ibu menatap El dengan kagum, mulutnya terbuka lebar. Soah yang ada di pangkuan ibu ikut bertepuk tangan. Namun, hanya Gaon yang bingung dan bertanya-tanya tentang apa yang sedang terjadi. Sebelumnya, El berkonsultasi dengan Geonwoo mengenai konten Kyungtube yang baru. Konten baru yang dilakukan El adalah mengajak anak-anak lain tampil bersama. Awalnya, Geonwoo khawatir tentang penampilan anak-anak tersebut. Namun, karena sebelumnya mereka pernah tampil di TV, kekhawatiran Geonwoo pun hilang. Meskipun begitu, Geonwoo membatasi anak-anak untuk tidak sering tampil. Soah merasa bingung dan mempertanyakan keputusan Geonwoo, karena menurutnya itu sangat seru. Bahkan Hawa pun ikut kesal dan melontarkan protes kepada Geonwoo. Geonwoo pun menjelaskan bahwa daripada mereka tampil terus-menerus, lebih baik jika tampil dalam event tertentu. Setelah menerima penjelasan dari Geonwoo, Soah dan Hawa tidak lagi protes dan malah sangat senang dengan pengaturan seperti itu. Semua itu juga karena Hawa yang hanya bisa berkata, Hawa, saja. Ketika Hawa sedang berbicara, ia akan berkata, Hawa. Ketika sedang berpikir, ia juga akan bilang, Hawa. Bahkan saat kesal pun, ia akan berkata, Hawa. Geonwoo melakukan itu agar penonton tidak berpikir aneh-aneh tentang Hawa. Tidak masalah jika tampil sekali-sekali, dan itu bisa dianggap sebagai konsep. Dengan bantuan semua orang, El akhirnya bisa membuat video yang beragam. Terlihat anak-anak sangat senang memakai piyama hewan untuk membuat video. Bahkan lebah batu pun ikut dalam pembuatan video tersebut. Hasil kerja keras anak-anak membuahkan hasil manis. 1 juta subscriber. Akhirnya, El dengan sangat senang menerima gold button. El sangat senang, impiannya terwujud. Ayah mengucapkan selamat kepada El dan anak-anak. Meskipun ayah bingung dan tidak tahu apa itu subscriber, ia tetap bangga. Ibu dengan sangat senang memuji El dan anak-anak yang sudah mencapai 1 juta subscriber. Meskipun ibu juga tidak paham apa itu. Hawa dan Soah sangat senang dengan hasil yang mereka capai. El sangat senang dan mengucapkan terima kasih kepada kakek dan neneknya. El juga berterima kasih kepada Geonwoo yang telah merekam video untuknya. Berkat itu, El bisa mendapatkan gold button. Geonwoo hanya bisa tertawa dan berkata bahwa itu tidak masalah. Apalagi karena Geonwoo demam kamera sehingga ia tidak bisa tampil bersama anak-anak. Ia bersyukur bisa membantu anak-anak.
Ayah dan ibu menatap sinis ke arah Geon-woo, dan ayah bertanya dengan rasa penasaran apakah gold button itu emas sungguhan. Geon-woo hanya bisa tertawa canggung mendengar pertanyaan ayahnya. Keesokan harinya di tanah persawahan, terlihat Geon-woo meminta tolong kepada roh-roh pertanian untuk pekerjaan hari ini. Spirit air agung yang ada di samping Geon-woo menanyakan apakah ia juga harus bekerja. Geon-woo tersenyum dan memperbolehkan spirit air agung jika ia mau. Namun, spirit air agung mengatakan bahwa tidak baik untuk merebut pekerjaan anak-anak. Namun Geon-woo berpikir, ia khawatir jika terlalu banyak memberikan pekerjaan kepada mereka. Spirit agung menegaskan bahwa itu bukan hal buruk. Semakin banyak pekerjaan, semakin baik. Karena semakin banyak pekerjaan, semakin banyak pengalaman yang didapat, dan roh-roh tersebut akan berkembang. Ini merupakan kesempatan bagus bagi mereka semua. Geon-woo berpikir, berkembang seperti Janggun. Spirit air agung membantah Geon-woo, mengatakan bahwa Janggun menggunakan Cheat Ki. Membuat Geon-woo bingung. Tiba-tiba, Muta-Muta ikut dalam percakapan dan berkata, seperti yang diduga dari sosok agung. Seperti yang saya dengar, Anda mengatakan hal yang baik. Kita harus bekerja agar bisa berkembang. Muta-Muta juga menjelaskan bahwa mereka para Dwarf tidak meninggalkan literatur seperti para Elf. Mereka mewariskan informasi secara lisan. Meskipun Muta-Muta sudah melupakan semuanya, ia pun tertawa terbahak-bahak setelah mengatakan itu. Kemudian, Muta-Muta berkata kembali bahwa itu juga benar bahwa para Dwarf hanya memprioritaskan teknologi baru untuk masa depan. Geon-woo bertanya tentang kemungkinan dunia kepada Muta-Muta. Sambil memegang janggutnya, Muta-Muta mengatakan bahwa ia tidak tahu masalah tersebut. Spirit air agung berkata bahwa jika pohon dunia tidak dipedulikan, tentu itu akan hilang. Geon-woo hanya tertawa kecil dengan kebingungan. Akhirnya, Geon-woo tersenyum sambil menggaruk belakang kepalanya. Berdiri tegap dan memandang pohon dunia, Geon-woo berkata bahwa pada akhirnya tidak ada titik terang untuk merawat pohon dunia ini. Sore harinya, Geon-woo dan anak-anak berjalan pulang. Sementara itu, Geon-woo masih terus memikirkan masalah yang memenuhi pikirannya. Hawa dengan bingung menatap Geon-woo. Geon-woo pun menjelaskan bahwa ia sedang memikirkan cara agar menanam pohon dunia bisa tumbuh dengan baik. Hawa terus menatap Geon-woo. Kemudian Hawa memberikan jempol kepada Geon-woo dengan gembira. Geon-woo tertawa setelah mendengar apa yang dikatakan Hawa, bahwa jika ada niat baik, pasti akan tumbuh dengan lebih baik. Kemudian dengan sangat senang, Geon-woo menggendong Hawa dan mempercayai apa yang Hawa katakan. Ia akan selalu berpikir positif. Anak-anak ikut merasa senang. Sementara itu, terlihat seorang wanita berpakaian hitam yang sedang melihat kertas tentang informasi Geon-woo. Wanita itu memandangi Geon-woo dengan diam, membuat Geon-woo dan Hawa bingung menatap wanita tersebut. Kemudian, wanita itu mengenalkan dirinya sebagai Gagil dari IKN. Ia merupakan kepala dari Gagil IKN. Geon-woo kembali menanyakan apakah wanita itu berasal dari Gagil IKN. Wanita itu tersenyum sambil menggenggam kedua tangannya. Geon-woo mengonfirmasi lagi, apakah Anda dari perusahaan produksi makanan pertanian terbesar di dunia? Wanita itu tersenyum dan membenarkan bahwa ia berasal dari perusahaan tersebut. Sementara itu, Hawa, Soah, dan El melihat wanita itu dengan rasa penasaran. Wanita itu membuka salah satu matanya dan mengatakan alasan kedatangannya, yakni mereka ingin Geon-woo bergabung dengan Gagil IKN, sambil mengulurkan tangannya kepada Geon-woo. Sesampainya di rumah, Yuna terkejut mengetahui bahwa seseorang dari Gagil IKN menemui Geon-woo. Sementara itu, Knight yang berada di samping Yuna menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Mereka sudah berusaha menyembunyikan informasi tentang Geon-woo, tetapi tetap saja bocor. Geon-woo tersenyum dan mengatakan bahwa itu tidak masalah, apalagi hal seperti ini pasti akan selalu terjadi. Sementara itu, El dan Soah terlihat bingung. Hawa tersenyum, seolah-olah ia mengerti. Yuna, dengan rasa penasaran, bertanya kepada Geon-woo apa yang dibicarakan oleh perwakilan Gagil IKN. Dengan senyumannya, Geon-woo menjawab bahwa mereka menawarkan beberapa kali lipat jumlah yang ditawarkan grup Shinhwa dalam kontrak mereka. Dan tentu saja, Geon-woo menolaknya. Yuna terkejut, membuka kedua matanya lebar-lebar dan bertanya lagi, beberapa kali lipat. Sementara Geon-woo memejamkan matanya, tersenyum, dan berkata bahwa ia sudah menolaknya. Jadi Yuna tidak perlu terlalu memikirkannya. Geon-woo merasa seharusnya ia tidak memberitahu Yuna mengenai hal ini. Sementara itu, Hawa yang sedang berada di pangkuan Geon-woo bingung melihat ekspresi Yuna seperti itu. Kemudian, raut wajah Geon-woo berubah muram dan ia melanjutkan, dia juga mengatakan. Namun, sebelum Geon-woo sempat menyelesaikan kalimatnya, anak-anak mulai berteriak, menakutkan. Soah dengan wajah takutnya berkata, itu menakutkan. Hawa dengan ekspresi ketakutannya hanya mengatakan, Hawa. Dan El, meskipun takut, tetap berkata dengan tenang, orang itu tersenyum, tapi itu membuatku merinding. Yuna terkejut. Orang itu bisa membuat merinding. Kemudian Geon-woo menceritakan apa yang terjadi setelah ia menolak tawaran tersebut. Wanita itu bertanya kembali, apakah Geon-woo menolak itu? Geon-woo dengan tersenyum menjelaskan bahwa ia tidak bekerja dengan grup Shinhwa.
Wanita itu tersenyum dan berkata bahwa ia mengerti, lalu menambahkan, ini tempat yang bagus, ya? Geonwoo terkejut mendengarnya dan membuka kedua matanya. Wanita itu merasakan udara yang sangat bersih dan mengatakan bahwa tanaman tumbuh dengan subur di sini. Bahkan ada anak-anak yang manis. Mendengar itu, anak-anak menjadi takut dan berdiri di belakang Geonwoo. Dengan senyum menyeramkan, wanita itu berkata, Anda pasti sangat menyayangi semuanya, kan? Geonwoo sontak merinding mendengar kalimat terakhir yang diucapkannya. Wanita itu berbalik dan berkata bahwa ia akan pergi dan kembali nanti. Serta melanjutkan, lain kali kita bertemu, Geonwoo pasti akan menyetujui apa yang saya katakan. Yuna menggenggam tangannya dengan gemetar. Sambil berkata, Gagil IKN? Apa-apaan mereka? Mereka berani memaksa Anda dengan mengancam anak-anak. Yuna sangat marah. Knight yang ada di sampingnya mencoba menenangkan Yuna, namun Yuna dengan emosinya berkata, bagaimana aku bisa tenang seperti ini? Yuna benar-benar sangat marah. Kemudian Knight membisikkan sesuatu kepada Yuna. Sehingga Yuna mengalihkan pandangannya kepada Geonwoo dan anak-anak. Terlihat Hawa, El, dan Soah sudah ketakutan di pangkuan Geonwoo. Dengan wajah menyeramkan, Yuna ingin menjelaskan kepada anak-anak tentang masalah ini. Namun tiba-tiba ia mengganti kalimatnya dan berkata dengan lembut, ini bukan masalah. Geonwoo merangkul semua anak-anak dalam pelukannya dan tersenyum. Sambil Yuna mengatakan bahwa ia marah demi anak-anak, bukan untuk memarahi mereka. Geonwoo tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada Yuna yang telah marah demi anak-anak. Yuna memalingkan wajahnya dan berkata bahwa itu juga karena anak-anak sangat berharga baginya. Geonwoo tetap tersenyum, sementara Yuna melirik Geonwoo. Sementara itu, Knight tiba-tiba batuk, mengganggu suasana di antara mereka. Kemudian, Knight meminta maaf karena merusak suasana romantis mereka. Namun, sementara Geonwoo, Yuna, dan Hawa sudah melihat ke arah Knight dengan rasa ingin tahu. Dengan ekspresi serius, Knight berkata, jika Gagil IKN sudah mengatakan hal semacam itu, urusannya akan menjadi serius. Geonwoo mengatakan bahwa ia pernah mendengar rumor buruk tentang Gagil IKN. Sehingga ia meminta konfirmasi dari Knight apakah Gagil seburuk itu. Knight menatap serius ke arah Geonwoo dan bertanya, seberapa serius Anda mengetahui tentang Gagil? Geonwoo menjelaskan bahwa ia mendengar rumor bahwa Gagil IKN menggunakan cara licik untuk menghancurkan orang lain. Atau jika bukan begitu, kecelakaan mencurigakan akan terjadi pada mereka. Knight tertunduk muram dan berkata, grup Shinhwa bisa sepenuhnya menangani urusan yang legal. Namun kecelakaan yang mencurigakan adalah masalahnya. Masalahnya adalah diduga bahwa sebuah keluarga penyihir roh bertugas mengurus pekerjaan-pekerjaan kotor Gagil IKN. Geonwoo terkejut dan bertanya lagi, sementara Hawa menatap Geonwoo dengan bingung. Knight dengan wajah muram mengonfirmasi hal tersebut. Dan menambahkan bahwa karena pengetahuan tentang roh sangat minim, grup Shinhwa kesulitan mencari bukti yang ada. Knight juga menambahkan bahwa masih ada kemungkinan kecil untuk mengetahuinya. Dan menawarkan agar Geonwoo dan yang lainnya dievaluasi terlebih dahulu. Knight akan menyiapkan semuanya. Semua anak-anak bingung menatap Knight, sementara Geonwoo bingung apakah mereka harus mengambil langkah seperti ini. Namun tiba-tiba, terdengar suara yang berkata, tunggu sebentar. Membuat Geonwoo mengalihkan pandangannya ke arah spirit air yang agung. Dengan marah, spirit air yang agung berkata, dari yang saya dengar, sepertinya ada orang-orang yang menyalahgunakan roh-roh. Dengan sangat marah, spirit air yang agung menawarkan dirinya untuk memberi mereka semua pelajaran. Geonwoo melirik spirit air yang agung dan berkata, kita sudah menyerahkan semuanya kepada Yuna. Namun, spirit air membantah. Karena ia ingin menangani ini secara tuntas sambil melakukannya. Sementara itu, di langit malam, terlihat seorang pria yang mencurigakan bersembunyi di balik semak-semak. Ia berkata, apakah ini desa yang akan menjadi target kita selanjutnya? Pria dengan rambut kuning di belakangnya tertawa senang. Ia tidak menyangka pekerjaan mereka di Gagil IKN sangat mudah dengan bayaran tinggi. Mereka hanya perlu mengendalikan api saja. Pria yang sebelumnya menegurnya untuk tidak banyak bicara, karena takut ada yang mendengar. Pria berambut kuning tersenyum dan berkata bahwa tidak ada yang akan mendengar percakapan mereka. Mereka bahkan datang jauh-jauh ke sini dan berhasil mengakses semua CCTV menggunakan roh. Pria itu hanya memejamkan matanya dan membenarkannya. Namun, ketika mereka berdua mengendap-endap dan asyik berbincang, tiba-tiba terdengar suara yang berkata, apakah kalian dikirim oleh Gagil IKN? Pria itu berbalik dan marah, berkata, berhentilah membicarakan Gagil IKN. Namun, ketika ia melihat, ia terkejut. Karena di belakang mereka terlihat Geonwoo yang mengenakan topi jerami dan membawa alat pertanian. Tidak lupa, spirit air yang agung ada di sampingnya. Dengan percaya diri, Geonwoo berkata, saya adalah petani di desa ini. Kemudian, dengan wajah yang penuh emosi, Geonwoo berteriak dengan sangat marah. Saya benar-benar sangat marah kali ini. Sebelumnya di rumah, Yuna protes karena spirit air yang agung ingin menghadapi mereka sendiri dan melarangnya. Menurutnya, itu sangat berbahaya. Sementara Knight hanya diam menatapnya.
Spirit air yang agung berkata dengan tenang bahwa ia ingin menangkap para roh tanpa melukai mereka sama sekali. Dan untuk melakukannya, kekuatan dari seorang kontraktor roh adalah pilihan yang tepat. Geon-woo bingung apa maksud dari kekuatannya. Geon-woo kemudian memegang dagunya dan mengatakan bahwa itu benar. Dengan kekuatannya saat ini, ia bisa dengan mudah membuat roh-roh itu tak berdaya. Hawa yang ada di pangkuan Geon-woo tersenyum senang dan bangga sambil berkata, "Hawa?" Namun tiba-tiba ia tersadar dan penuh tekad yang kuat. Dengan percaya diri, Geon-woo mengatakan bahwa ia bisa melakukannya. Namun Yuna tetap protes dan mencoba menghentikan Geon-woo. Tetapi Geon-woo tersenyum ke arah Yuna dan mengatakan bahwa itu sedikit menakutkan, tetapi bukan masalah baginya. Kemudian ia memeluk semua anak-anak dan mengatakan bahwa yang terpenting adalah, Geon-woo sangat marah karena mereka berani mengancam dan menggunakan anak-anak seperti itu. Karena itu, Geon-woo tidak mau duduk diam dan hanya menunggu. Akhirnya, Geon-woo berdiri sendiri menghadapi para penjahat. Geon-woo tidak percaya bahwa intuisi spirit air yang agung benar, bahwa ada penyihir roh yang mendekati mereka. Dengan bangga, spirit air yang agung mengatakan bahwa dengan levelnya, mendeteksi energi penyihir roh adalah pekerjaan yang sangat mudah. Apalagi jika ada penyihir roh yang mendekati gunung di jam seperti ini, itu sudah mencurigakan. Si pria berambut kuning sudah mulai marah dengan maksud Geon-woo yang mengatakan bahwa ia seorang petani. Namun pria di sebelahnya mencoba menghentikannya. Ia mengingatkan bahwa Geon-woo memiliki roh, sehingga Geon-woo juga penyihir roh. Namun pria itu menatap Geon-woo dengan provokasi. Ia meremehkan dan mengatakan bahwa ia mengerti bahwa Geon-woo adalah petani roh. Namun ia tidak percaya bahwa Geon-woo menjadi percaya diri seolah-olah ia seorang penyihir roh sesungguhnya. Dengan sangat marah, ia mengeluarkan rohnya dan berkata, "Berani-beraninya kamu maju sendirian dengan roh yang terlihat lemah seperti itu." Dan bahkan si pria berambut kuning juga mulai mengeluarkan roh yang terlihat kuat. Ia mencibir Geon-woo yang mencoba menghentikan mereka. Spirit api dengan santainya menilai bahwa mereka ternyata memiliki roh elemen listrik yang sangat langka, sehingga ia paham mengapa mereka bisa mengakali alat-alat elektronik. Sementara itu, Geon-woo panik karena spirit air yang agung terlalu santai. Spirit air yang agung melirik Geon-woo dan mengatakan bahwa ia tentu saja santai. "Kamu pikir siapa diriku?" Dan meminta Geon-woo untuk tidak terlalu khawatir seperti itu. Sementara itu, kedua penjahat sudah mulai memerintahkan roh mereka untuk menyerang Geon-woo. Roh elemen listrik maju dengan sangat garang, siap menyerang Geon-woo. Roh elemen api juga maju tanpa takut menyerang Geon-woo. Mereka semua ingin menyerang Geon-woo dengan ganas, membuat Geon-woo cukup panik melihat keganasan mereka. Statistik milik Geon-woo yang begitu rendah tentu bukanlah lawan dari manusia super tipe petarung. Tetapi jika itu lawannya roh, Geon-woo penuh percaya diri. Geon-woo berteriak dengan sangat keras kepada kedua roh tersebut, "Menurutlah dan dengar ini." Membuat kedua roh tersebut terkejut dan ketakutan, karena Geon-woo bisa melepaskan kekuatan utamanya jika itu lawannya roh. Tampak Geon-woo memegang bungkusan stroberi di tangannya. Kedua roh itu dengan patuh memegangi bungkusan stroberi itu dengan diam. Sistem muncul mengatakan bahwa Geon-woo dapat memaksa roh menurutinya, hanya berlaku saat melakukan kegiatan pertanian. Geon-woo tercengang karena itu berhasil pada kedua roh tersebut. Sementara spirit air yang agung menanyakan kepada Geon-woo, "Apakah sebelumnya kamu meragukanku?" Sementara kedua roh memegang bungkusan stroberi, kedua penjahat itu bingung apa yang terjadi. Kemudian Knight muncul, dan dibantu oleh Pon Knight menyerang para penjahat itu. Mereka langsung menangkapnya. Wajah kedua penjahat itu ditekan ke arah tanah sehingga mereka tidak bisa melawan. Geon-woo merasa sangat lega ketika semuanya telah selesai. Akhirnya, kedua penjahat itu diikat. Knight bersyukur, berkat Geon-woo, mereka bisa menyelesaikan pekerjaan mereka jauh lebih mudah. Geon-woo tidak mempersoalkan itu semua, namun Knight menjelaskan bahwa yang menjadi masalah baginya adalah roh listrik tersebut. Ia mendapatkan informasi minim tentangnya karena sebelumnya belum ada yang seperti itu. Sehingga Knight akan sulit bertarung jika mereka minim informasi. Namun berkat Geon-woo, semuanya menjadi lebih mudah. Dan dengan serius, Knight mengatakan bahwa ia pastikan mulai sekarang ia akan bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Namun kedua penjahat itu dengan tegas berteriak bahwa mereka adalah penyihir roh baik-baik yang sedang menaiki gunung. Mereka berteriak seolah-olah mereka orang baik yang ditangkap secara salah. Pria itu mengancam Knight dan yang lainnya bahwa mereka semua akan masuk penjara karena melakukan ini semua. Geon-woo mulai khawatir ketika melihat perilaku kedua penjahat tersebut. Namun spirit air yang agung menenangkan Geon-woo karena tidak perlu khawatir. Spirit air yang agung baru saja menghapus kontrak kedua roh tersebut, dan kedua roh tersebut pasti memiliki sebuah bukti. Knight juga menjelaskan bahwa jika kedua penjahat ini tidak mengakuinya, ia sudah merekam semua percakapan mereka sejak awal, sehingga Knight mengatakan kepada mereka untuk menyerah saja. Pria itu hanya bisa menghela napas dan mengatakan kepada si pria berambut kuning bahwa ia telah mengatakan sebelumnya untuk berhati-hati. Sementara di gedung yang tinggi, wanita yang sebelumnya ditemui Geon-woo sedang menelpon dan menanyakan apakah tugas yang ia percayakan sudah berhasil. Dari seberang telepon, mereka menyuruh wanita itu tenang karena mereka sudah mengirim orang-orang terbaik mereka. Namun sebelum sempat ia ingin mengatakan sesuatu,
Terdengar suara dari seberang telepon yang berteriak, "Siapa kau?" Membuat wanita itu bingung. Di tempat lain terlihat sekelompok orang tergeletak di lantai. Tampak spirit air yang agung sangat marah. Ia telah berubah bentuk aslinya dan mengatakan bahwa mereka telah melakukan kejahatan karena menggunakan roh seperti itu. Ia menatap mereka dengan marah dan mengatakan bahwa mereka semua tidak pantas lagi menjadi penyihir roh. Sementara di telepon terdengar suara wanita itu menanyakan apa yang terjadi. Wanita itu bingung apa yang sebenarnya terjadi di sana. Keesokan harinya, Yuna datang ke rumah Gyeonwoo dan mengatakan bahwa berkat bantuan roh agung, mereka bisa menemukan persembunyian para penjahat. Di sana mereka juga menemukan bukti yang berhubungan dengan Gagil IKN. Spirit angin yang agung dengan bangga mengatakan bahwa itu semua demi para roh, jadi tentu saja dia harus melakukannya. Sementara Gyeonwoo hanya bisa diam murung melihat spirit angin yang agung percaya diri. Padahal yang melakukannya bukan dirinya, tetapi seolah-olah dia yang melakukan semuanya. Gyeonwoo kemudian menanyakan bukti yang ditemukan, apakah itu bukti secara hukum. Yuna menenangkan Gyeonwoo bahwa itu tidak masalah, karena menurut Yuna yang terpenting sekarang adalah bahwa yang mengurus semua itu adalah ibunya sendiri, sehingga Yuna malah merasa kasihan terhadap Gagil IKN. Selain itu, Yuna juga memuji spirit yang agung yang bisa membuat kontrak secara sah dengan para roh. Dengan bangga spirit angin mengatakan, "Menurutmu, aku ini siapa? Hal seperti itu sangat mudah bagiku. Lagi pula, aku juga sudah pastikan orang-orang jahat itu tak bisa lagi membuat kontrak dengan roh-roh lainnya. Mereka tak akan bisa menjadi penyihir roh lagi." Namun Gyeonwoo dengan suram menatap spirit angin dan memujinya bahwa spirit angin yang agung sangat luar biasa. Spirit angin yang agung tetap bangga akan pujian Gyeonwoo. Gyeonwoo merasa kesal dan mengatakan bahwa dirinya tidak melakukan apapun, jadi berhenti membanggakan diri. Yuna berpikir, spirit yang agung memang sangat hebat, tapi bahkan Gyeonwoo pun bisa membuat roh milik orang lain tak berdaya juga. Ia tidak menyangka bahwa Gyeonwoo sekuat itu. Yuna melirik Knight dan memanggilnya seolah-olah meminta penjelasannya. Knight mengatakan bahwa kekuatan artefak baru grup Shinhwa berperan dalam banyak kejadian ini. Yuna pun mengatakan walaupun kali ini semuanya berjalan lancar. Yuna dengan marah menegur Gyeonwoo dan berkata bahwa ia tidak akan membiarkan Gyeonwoo melakukan hal seperti itu lagi di masa depan. Yuna memberitahu Gyeonwoo bahwa ia sangat cemas. Gyeonwoo hanya bisa tertawa canggung dan mengiyakan apa kata Yuna. Gyeonwoo menanyakan apa yang terjadi kepada para roh yang telah terlepas dari kontraknya. Spirit angin yang agung menjelaskan bahwa para roh tersebut melakukan hal yang tidak mereka tahu benar dan salah. Sehingga untuk sementara spirit angin yang agung mengirim mereka kembali ke dunia roh. Spirit angin yang agung juga menjelaskan bahwa jika nanti ada penyihir roh yang bisa membawa pengaruh baik untuk mereka, ia akan memanggil mereka kembali ke dunia ini. Mendengar itu, sebuah pikiran muncul di benak Gyeonwoo. Di sisi lain, terlihat Yeran yang tampak bersemangat setelah selesai melakukan latihannya, sementara Yejun hanya melirik ke arah Yeran. Salam sehat teman-teman channel Manhwa MFA. Dukungan dan support dari kalian adalah suatu kehormatan bagi saya untuk tetap semangat membuat channel ini makin maju. Subscribe, like, dan komentar kalian sangat saya nantikan. Semoga Anda dan keluarga Anda selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Terima kasih.